sudah tidak ada apa-apa, bahwa itu sudah selesai. Tapi kita tahu bahwa pengadaan pesawat terbang pun bahwa itu banyak markupnya, meskipun yang nanti siapa dan sebagainya. Jadi 6,07 miliar ini meskipun dengan 5,5 miliar saya hitung dengan bunganya selama 10 tahun saja itu sudah jauh lebih mahal dari 6,2 miliar. Lalu saya ditanyakan, dia bilang cost of run-nya kan sudah diambil. Saya bilang saya tidak mempermasalahkan cost of run dulu. Dengan project head to head aja, kok project Jepang dengan selama 10 tahun grace period atau bahkan 50 tahun itu lebih murah karena bunganya saat ini adalah masalah kita nggak bisa bayar karena bunga 75 miliar versus 1,5 triliun kalau tanpa cost of run 20 kali lipat kan gitu. Ini yang sebetulnya harus diinikan, harus diselidiki karena proses tendernya ini dilihat, diindikasikan ada kecurangan dalam proses tender. Nah ini melanggar dari proses tender itu maksudnya dengan penunjukan lah, dengan disingkirkan dan sebagainya. Nah itu dia nggak ada tender. Karena itu loan project sendiri kan ditarik aja kasihkan. Ya itulah, jadi sebetulnya itu kesalahan ya, itu yang maksud kami juga gitu. Jadi ini yang harus diselidiki kenapa bisa begitu. Kan ini melanggar dari pengadaan barang publik kan, seharusnya tidak boleh begitu. Itunya yang diinikan. Jadi banyak sekali keanehan seperti itu yang kita ini. Jadi masalah saat ini adalah bukan masalah teknologi, bukan masalah bahwa kita harus bangga dan sebagainya. Yang masalah di sini adalah masalah penetapan proyek ini yang merugikan keuangan negara. Ini yang harus benar-benar diusut. Saya rasa saya tambahkan begitu saja. Ya, terima kasih. Jadi kan ciri pertama dari good governance itu atau tata kelola pemerintahan yang bagus itu adalah ada transparansi. Saya melihat proyek ini nggak transparan. Saya cari berusaha keras apa sih isi kontraknya dan dokumennya, kontrak antara Indonesia dengan Cina itu seperti apa detailnya, kita nggak ketemu. Dan sekarang dokumen itu ada di mana kita nggak tahu. Bongkar. Nggak ada. Jadi ketika prinsip ini sudah dilanggar dalam studi korupsi, ini sudah tanda-tanda korupsi. Itu jelas. Kita nggak ketemu dokumen itu. Itu yang membuat saya khawatir bahwa di dalam dokumen itu ada jaminan yang diberikan oleh pemerintah waktu itu Jokowi kepada Cina. Saya khawatir seperti yang terjadi di Sri Lanka. Yang kemudian ciri kedua dari good governance itu ada partisipasi publik. Proses pengambilan keputusan proyek itu nggak melibatkan publik. Misalnya, waktu perpindahan dari Jepang ke Cina, itu ada riset yang dilakukan oleh ITB, Sekolah Manajemen Bisnis ITB. Itu mereka menyimpulkan hasil risetnya bahwa mayoritas masyarakat kita menolak pengelolaan kereta cepat itu oleh Cina. Itu penelitian ITB, Sekolah Pasadena Manajemen dan Bisnis. Kalau itu adalah pintu partisipasi publik, itu juga tidak didengar. Tidak didengar sama sekali. Padahal waktu itu sedang proses untuk mengambil keputusan. Itu sudah dua prinsip dilanggar ya. Yang ketiga, salah satu prinsip good governance adalah efisiensi. Apa yang terjadi? Rencana pembangunan kereta cepat itu sebetulnya dari 2015 sampai 2019 harusnya selesai tahun 2019, tapi ternyata kemudian selesai tahun 2023. Ini nggak efisien. Di saat yang sama terjadi pembengkakan yang tadi disebut sebagai cost of run itu, yang nilainya 1,6 miliar dolar yang sama dengan 20 triliun. Pembengkakan itu menunjukkan tidak efisien dan melanggar prinsip good governance.
Ini proyek nggak memenuhi standar global itu, enggak. Itu efisiensi. Lalu efektivitas juga enggak. Kan Jokowi kemarin bilang, ini adalah investasi sosial. Masih ingat ya? Narasi itu nggak pernah muncul saat sudah kacau dari awal. Itu yang sebenarnya busuk. Ya. Nah sekarang dari mana kita harus mulai membongkar ini? Kan itu pertanyaan penting. Kalau menggunakan logika Pak Agus Pambudi tadi, itu kita bisa banyak menggunakan argumen logisnya ya. Kalau dari menggunakan Pak Agus, itu bisa ditelusuri dari pergeseran dari Jepang ke Cina. Itu ada transaksi apa antara Jokowi dengan Xi Jinping waktu dia datang ke Cina, sehingga dia tergiur pindah ke Cina itu. Kita nggak tahu juga itu. Ada transaksi apa? Nah, kemudian ketika pembebasan lahan tanah itu uang semua sangat besar. Apakah ada setoran-setoran khusus misalnya ke Jokowi, ke anaknya, atau ke partai politik? Kalau partai politik terlibat sama kita, bongkar sekali. Ini supaya rejim negara ini kapok gitu, pemerintah kapok. Ini mereka terlalu arogan, terlalu pede untuk melakukan banyak korupsi di tengah rakyat sedang marah. Kita kali ini saya kira perlu memberikan serangan mematikan pada mereka. Dan mereka berhenti melakukan praktek-praktek korupsi. Jadi saya kira bisa dengan cara yang detail ya. Dari situ kemudian kita ke BPK mungkin bisa rame-rame begitu, minta LAP-nya ya, laporan hasil pemeriksaannya. Lalu dari situ kita bisa istilahnya dari pinggir bubur sampai ke tengah. Bisa juga pola itu. Jadi bisa dari atas, top down, dari keputusan presiden itu, atau peraturan presiden, bisa dari bawah. Saya kira itu, tapi itu semua hanya bisa terjadi kalau kita bergerak. Tidak mungkin kalau kita bergerak. Ya, Saya kira itu terima kasih. Terima kasih konkretnya ada sedikit tambahan dari Bung Antoni soal pemerintahan di KPK memang tidak ada yang bisa ambil alih lagi karena biasanya KPK lah yang punya kewajiban untuk mengambil alih dari Polri atau Kejaksaan. Nah, dalam kondisi KPK seperti ini memang buat kita membingungkan karena semua bersama apa yang dulu terjadi di Polri, di Kejaksaan seperti model pendidikan yang bertujuan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya. Jadi jangan-jangan yang terjadi di KPK sekarang yang katanya sejak awal tahun 2025 mereka sedang bangun skenario bagaimana menyelamatkan Jokowi dan kroni-kroninya. Itu yang terjadi. Ya, ini yang harus kita waspadai supaya kita juga jangan berjuang sia-sia. Karena itu dalam kasus ini memang menurut saya ada dua pendekatan. Satu, pendekatan untuk melihat bagaimana penyimpangan kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi untuk meloloskan proyek ini melalui sejumlah regulasi seperti peraturan pemerintah, Perpres, dengan menyimpangi hal-hal yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang APBN. Kalau saya bolak-balik dari beberapa aturan itu, penyimpangan itu sudah ada dari dokumen peraturan presiden dan peraturan pemerintah itu sendiri. Kemudian yang kedua, penyimpangan selama proses proyek ini mulai dibangun. Bahwa kalau disita, misalnya disita, kan barangnya di tengah pulau gini, memang mau. Paling apa yang dia minta? Saya tanyakan pada ahli geopolitik supaya memberikan masukan. Cina kan mau masuk lewat Natuna tuh, Ya, terus. Pangkalan. Ya dia minta pangkalan di situ kan bisa. Ya kan gimana? Itu aja. Itu belum dijawab. Kalau bilang itu ngapain ngomongin geopolitik lo itu mesti diantisipasi. Iya, kalau itu katanya belum pernah ikut Lemhanas katanya. Saya nggak tahu. Ya. Nah, jadi ini semua anti korupsi sudah semua. Saya hanya lihat dari sisi kebijakan. Pertama, kalau ini harus dibuktikan ya. Kalau pengalaman saya loan itu memang ditandatangani oleh kedua presiden kalau bilateral. Ya, jadi kalau mau korupsi itu sudah ada di situ. Jadi sekarang cari dokumen report to the president dari proyeknya JICA. Itu dicari, terus silakan dilihat secara finansial dan sebagainya. Kemudian yang di Cina dicari. Makanya dari tadi saya katakan kumpulkan semua dokumen.
karena itu tugas KPK, ya kan, atau kejaksaan atau siapa lah. Semua dokumen itu, contoh waktu Garuda yang Emir kena itu kan karena dari Rolls Royce-nya ke KPK Inggris, baru sih di sini nggak bisa membuktikan. Nah jadi sekarang baca seluruh kontraknya itu lalu ada bocornya di mana, karena semua itu harusnya di pengalaman Pak Saud bisa dilihat, baru ditentukan. Satu. Kedua, di media sosial banyak yang misleading, jadi bukan memperkuat kita untuk menggugat korupsinya, jadi misleading. Misalnya kereta di Arab Saudi cuma sekian, itu nggak bisa dibedakan ya, apple to apple, karena di Arab Saudi datar, at grade, nggak ada terowongan, nggak ada yang di atas si gunung, tanahnya gratis, kita tanahnya dimainin oleh para calon, ya kan? Nah itu yang dihitung, keretanya juga bukan kereta cepat itu. Nah ini yang perlu dipelajari. Kemudian ada kalau kita mau lihat tadi